Oke semuanya, selamat berjumpa lagi di Film Merah Kelas Online. Dan hari ini kita akan membahas materi lanjutan kemarin, yaitu tentang kendaraan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menggambar motor. Oke, gimana caranya? Stay tune terus. Oke, untuk menggambar motor, pertama-tama kita harus tahu dulu tentang jenis-jenis daripada motor itu sendiri, ya. Untuk di Indonesia, kita mesti tahu ya tipe motor. Oke, di Indonesia itu ada tiga yang paling lumrah ya, yang paling sering dipakai oleh orang-orang. Yang pertama adalah Matic, terus Bebek, terus Sport. Oke, ketiga dari bentuk motor ini sendiri itu memiliki perbedaan bentuk dasar. Jadi untuk memahami tentang cara menggambar motor tersebut, kita harus tahu dulu bentuk dasar dari ketiga ini. Oke, kita bakal bahas yang pertama. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang motor matic. Ya, motor matic itu motor yang sebenarnya nggak ada gear, nggak ada ini ya, nggak ada gear 1, gear 2, gear 3 ya. Jadi dia otomatis dan bentuknya juga cenderung lebih sederhana ya. Gimana cara gambarnya? Oke, lihat di sini. Biasanya setiap gue mau gambar motor itu selalu dibikin dulu sketch dasarnya. Ingat ya, selalu mulai dari sketch apapun itu. Oke, sketch dasarnya seperti apa? Carilah bentuk yang paling mudah diingat daripada motor ini sendiri, sehingga teman-teman gak bingung ngerjainnya. Oke, sudah seperti ini. Biasanya bagi dua. Di sini ada joknya ya, tapi biasanya agak naik joknya, jadi kita bikin miring. Oke, bisa kita miringin lagi sedikit. Ya. Oke, kita udah dapat bentuk dasarnya, teman-teman di sini. Kita bikin yang lebih sporty ya dari maticnya. Oke, bentuk dasar kita dapetin. Sekarang kita bikin untuk stangnya. Biasanya untuk motor matic seperti ini di stangnya tidak ada lampu ya, jarang ada lampunya. Ya, di sini ada stangnya, ada spion. Bikin dasarnya dulu. Oke, terus untuk bagian mukanya ya, muka motor maticnya. Buat kap depannya. Nah, biasanya tuh lampunya ada di bagian sini ya. Biasanya ada detail tambahan. Oke. Dia belok di sini. Nah, di sini kita bisa lihat dia pijakannya mulai agak naik ya. Oke, buat cupnya sendiri nih teman-teman, dia udah mulai berubah di sini. Sebelumnya kita bikin dulu joknya. Biasanya passenger di tempat duduk pengemudi dia akan ada naik sedikit ya di semua jok ya biasanya. Jadi akan ada perbedaan ketinggian antara pengemudi dengan yang di belakang. Terus lihat joknya bentuknya makin naik ya teman-teman. Oke, seperti itu. Terus untuk bentuk kap belakangnya. Di sini ada lampu belakang. Di sini ada pegangan besi ya biasanya. Buat yang di belakang pegangan. Oke, kita dapat basic daripada bodinya. Sekarang kita akan gambar untuk bagian tempat gearnya ya di sini. Biasanya di sini ada seperti itu ya. Karena dia tidak punya rantai teman-teman, jadi rantainya ditutup sama kap ya. Rantainya juga dari karet ditutup sama kap mesin. Jadi bentuknya akan jauh lebih sederhana. Oke,
Terus untuk motor seperti ini tuh cuma punya satu shock breaker ya di belakang. Tapi sebelumnya kita bikin dulu yang depannya. Oke, jika kita tarik garis ini teman-teman, maka kita akan dapatkan kemiringan motornya. Di sini untuk remnya. Oke, di sini untuk kap dari ban atas ya. Dan biasanya kapnya cuma bagian depan ya teman-teman. Bagian belakang biasanya nggak ada. Oke, biasanya motor-motor zaman sekarang tuh jarang ada kap di bagian belakang roda depan sini. Oke, itu harus diperhatikan sama teman-teman semua. Di sini ada pegangan depan ya. Di sini ada mungkin ada shocknya juga di depan. Lalu di sini kita bisa bikin bannya. Oke, ban motor matic itu cenderung lebih kecil ya teman-teman daripada ban motor bebek atau motor sport. Jadi harus diperhatikan ukurannya juga. Ya, terus untuk kap bisa kita majuin dikit. Bisa kita miringin. Oke, kita sudah dapat bagian depannya. Biasanya velgnya mungkin bisa teman-teman pilih velg racing ya yang sekarang cukup digemari. Oke, kita harus detailnya. Lalu untuk kap di sini biasanya juga ada sein ya teman-teman ya. Di kap depan sini, di atasnya juga biasanya ada sein. Di sini ada plat nomor depan. Oke. Oke, buat bagian belakangnya teman-teman. Ya, kita sudah dapatkan ban belakangnya juga. Terus untuk shock breakernya teman-teman, kalau misalkan teman-teman cek ya di motor-motor matic itu cuma ada satu ya di bagian belakang. Oke, teman-teman bisa perhatikan dan dia letaknya ada di sebelah kiri, sisi kiri ya teman-teman ya daripada motor matic itu sendiri. Jadi cuma ada satu dan ada di sebelah kiri, di sebelah sini ya. Kita bisa bikin detail shock breakernya. Oke, terus di sini teman-teman ada untuk spakboard ya, biar melindungi bagian belakang pengendara belakang jika ada kubangan di sini biasanya biar nggak nyiprat kasih ya ada spakboard di belakang. Terus di sini biasanya ada tempat untuk menaruh plat. Di depan ada plat juga. Dan kita sudah berhasil membuat satu motor matic ya. Ntar untuk detailnya bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan detail yang teman-teman mau. Oke, jadi bentuk dasar dari motor matic kita udah dapatkan. Sekarang kita coba untuk gambar motor bebek ya. Oke teman-teman, buat gambar berikutnya kita akan gambar untuk motor bebeknya ya. Tadi kan motor matic, sekarang kita gambar motor bebek. Gimana? Sebenarnya bentuknya tidak terlalu jauh beda ya, karena matic sebenarnya juga memiliki bentuk dasar yang mirip dengan motor bebek. Sebenarnya memang pada umumnya garis besarnya memang gambar motor itu memiliki bentuk yang sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya. Oke, di sini kita bikin. Ini bagian depannya. Oke, di sini miring joknya, belakangnya agak miring, ingat. Di belakang agak turun.
Oke. Di sini sisakan untuk bagian ini ya, injekan ganti gear ya di sebelah sini. Lalu kita sudah dapatkan bodi dasarnya. Biasanya di sini agak mundur. Oke, kita udah dapat bentuk dasar daripada motor bebek. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan desainnya sendiri. Untuk bagian depan ya, motor bebek ini, kalau misalkan teman-teman lihat. Oke. Di sini tuh ada, biasanya lampunya tuh ada di stang ya, teman-teman, kalau buat motor bebek itu pada umumnya. Oke, di sini kita bisa kasih spion. Oke. Terus di sini biasanya, nah bedanya kalau misalkan motor bebek itu biasanya di sini ada lehernya sedikit ya. Baru di sini ada detailnya tambahan. Di sini biasanya ada lampu lagi ya teman-teman. Biasanya ada sennya juga di bagian sana. Oke. Cupnya. Turun biasanya. Lalu belok di depan. Ya, biasanya seperti ini teman-teman. Terus di sini ada batang penghubung ya biasanya kalau untuk motor bebek. Jadi dia tidak terlalu ke bawah seperti motor matic. Oke, bagian jok depannya naik. Ya, di sini ada pegangan ya teman-teman. Lampu belakang. Oke. Kap belakang samping. Di sini biasanya ada bodi yang terpisah ya, kalau misalkan teman-teman tahu pada motor. Di sini kita bisa kasih detail. Biasanya di sini agak bolong juga. Oke, di sini ada mesin. Teman-teman, di sini kalau motor bebek itu perlu diperhatikan bahwa dia ada injekan untuk ganti gear ya. Ya, seperti ini teman-teman. Terus di sini biasanya ada injekan untuk dipakai oleh drivernya. Kap mesinnya. Lalu biasanya di sini teman-teman, di sini ada rantai. Beda dengan motor matic, rantai daripada motor bebek itu terlihat ya. Di sini bisa teman-teman kasih detail untuk rantainya. Shock breakernya ada 2 teman-teman. Oke, sip. Di sini ada karburator di bagian depan. Oke, di sini biasanya ada standar ya, standar 1 dan standar 2. Biasanya ada dua-duanya di sini. Baru kita bisa bikin untuk gagang daripada stangnya. Oke, dan biasanya teman-teman di sini, sorry ini kurang naik. Kap motornya, bagian depannya aja ingat. Oke, biasanya seperti ini aja. Ya, and then kita bisa bikin untuk rodanya. Berbeda dengan matic, roda motor bebek itu cenderung lebih besar ya. Karena biasanya motornya cenderung lebih tinggi. Ya, cakram rem. Kita bisa bikin remnya. Velg. Ban luar. Tentu bisa detailing lagi nanti belakangan. Oke. Yang di belakang juga teman-teman.
Ini sepertinya terlalu naik ya. Kita turunin ban depan. Dan belakangnya kita bikin cenderung agak lebih besar. Ini terlalu naik ya, sorry. Kita turunin lagi. Dia sebisa mungkin harus ada di tengah-tengah ya teman-teman untuk rodanya. Oke, ini sepertinya kita harus turunin. Oke, dia ada di mungkin sekitar sini ya. Oke, posisinya udah cukup di tengah. Kita lanjutkan gambar rodanya. Ban luar. Nanti teman-teman bisa tambahin velgnya sendiri. Oke, di sini untuk motor bebek juga sama, ada cupnya ya teman-teman, cenderung ada cupnya. Terus di bagian sini biasanya ada tempat untuk menaruh plat nomor. Oke, dan kita sudah dapatkan motor bebeknya. Oke, lalu kita akan lanjutkan setelah ini untuk menggambar motor sport ya. Oke, untuk gambar motor sportnya, lihat. Sama kita bikin sketch dasarnya juga. Dan masih belum terlalu berubah banyak ya dibandingkan yang awal tadi. Masih sama-sama aja bentuk dasarnya sebenarnya. Oke, di sini kita bisa bikin dulu sketch untuk rodanya. Oke. Kita bikin bagian depannya, teman-teman. Sketch dasarnya. Di sini bisa bikin agak naik dikit. Oh ya, untuk motor besar ini cenderung biasanya agak terlihat ceper ya, teman-teman. Ya kan dia biasanya untuk terlihat lebih sporty. Jadi dia tidak terlalu tinggi ya posisinya, teman-teman. Oke, kita bisa bikin ruang udaranya buat kesan aerodinamisnya. Di sini ada space untuk stang. Teman-teman kita jangan isi. Di situ kita bisa bikin cup ya untuk motornya. Cup bensin ya, tangki bensin. Lalu untuk tempat duduknya teman agak beda. Di sini tempat duduk untuk penumpang drivernya. Lalu biasanya naik. Dan di sini baru ada tempat duduk lagi ya, teman-teman. Bahkan biasanya di sini nggak ada tempat duduknya juga ya, kalau biasanya untuk dipakai personal ya. Oke, di sini biasanya desainnya ada desain lanjutan ke belakang. Ya, seperti ini. Di sini biasanya langsung nyambung sama motor, langsung sama lampunya ya, lampu belakang. Biasanya di sini untuk mesin ya. Itu agak tertutup dengan cup, tapi di sini biasanya ada pijakannya teman-teman. Ini untuk ganti gear. Oke. Oke. Terus untuk di bagian belakangnya, di sini teman-teman ada tempat ada besi. Biasanya di sini untuk meletakkan pijakan kaki untuk yang di belakang, teman-teman, yang bisa dilipat-lipat itu biasanya. Oke. Untuk windshieldnya di bagian depan.
Ya, teman-teman kita dapetin di sini. Terus di sini biasanya ada sein-nya juga ya di depan. Di belakang juga biasanya ada. Oke, terus untuk bagian rantainya juga teman-teman kita bikin. Oke, shock breaker. Oke, kita dapat situ. Lalu untuk bagian depannya, teman-teman ya. Terus di sini ada cupnya biasanya. Cup roda. Ingat, cup rodanya selalu tidak sampai belakang. Oke, di sini baru kita bisa bikin rodanya. Kasih rem ya di sini teman-teman. Terus ada cakram rem. Di sini ada titik-titiknya. Oke, bagian belakang juga. Nah, sebelumnya kita di sini bikin dulu karburatornya. Bagian belakang, teman-teman, begitu bisa kita lanjutin bannya. Mungkin kita bisa bikin lebih ke depan dikit. Lalu untuk motor sport tuh biasanya cenderung menggunakan ban yang velgnya tidak terlalu besar, tapi ban luarnya yang besar ya teman-teman ya. Jadi biar kelihatan sangat stabil dan juga kuat ya. Jadi ban luarnya sangat besar, sedangkan velgnya tidak terlalu ya. Oke, untuk tangki. Oke, di sini mungkin kita nanti bisa kasih brand untuk teman-teman yang mau beli, ada brandnya di situ ya. Oke, mungkin di sini juga ada knalpot, kita bisa kelihatan dari samping ya. Oke, terus di sini ada untuk bagian spakboardnya ya teman-teman. Dia agak ke atas. Di sini ada buat itu ya, bagian dari papan ini ya, nomor. Oke, kita bisa bikin di sini ada stangnya dan juga remnya. Di sini juga kita bisa bikin ada spionnya ya. Oke, dan kita dapatkan untuk bentuk dasar daripada motor sport. Oke, mungkin ini adalah akhir dari sesi pertama adalah materi kendaraan. Kita akan lanjut ke materi di sesi kedua. Sesi kedua kita akan membahas bagaimana cara menggambar motor dari posisi-posisi yang cukup bervariasi ya. Oke, jadi stay tune terus. See you in the next session.